Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kembali dengan saya Yan Sukmawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hormon tumbuhan. Sebelum saya mulai menjelaskan materi, saya akan menyampaikan bahwa terdapat unit kompetensi dan elemen kompetensi yang perlu untuk dikuasai oleh mahasiswa pada materi kali ini. Unit kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami tentang hormon tumbuh pada tanaman. Sedangkan elemen kompetensi yang diharapkan untuk dikuasai adalah pemahaman tentang auksin, sitokinin, etilen, dan inhibitor. Pemahaman ini mencakup pemahaman mengenai definisi, kemudian fungsi, dan penerapannya dalam bidang pertanian modern. Sebelumnya, sebagai pengantar, pengetahuan atau pemahaman mengenai hormon tumbuhan telah dimulai pada pertengahan abad ke-19, yang mana ada seorang ahli fisiologi tumbuhan berkebangsaan Jerman yang bernama Julius von Sachs, yang menduga bahwa bentuk tumbuhan disebabkan oleh adanya kegiatan senyawa-senyawa pembentuk organ yang bersifat spesifik, seperti senyawa-senyawa pembentuk daun, pembentuk bunga, dan pembentuk organ yang lain. Pada waktu itu, usaha untuk mengisolasi senyawa-senyawa tersebut belum berhasil dilakukan. Namun, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa tumbuhan mengandung senyawa-senyawa yang mendorong inisiasi proses-proses biokimia yang mengakibatkan pembentukan organ dan aspek-aspek tumbuhan lainnya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian dikenal sebagai hormon tumbuhan. Kemudian kita meningkat ke definisi dari hormon tumbuhan. Ada beberapa definisi mengenai hormon tumbuhan. Yang pertama disampaikan oleh Phillips tahun 1971 yang menyatakan bahwa hormon tumbuh adalah suatu zat yang dibentuk dalam sel tertentu yang diangkut ke sel lain dan dalam jumlah yang sangat kecil mempengaruhi proses pertumbuhan. Pendapat lain dikemukakan oleh Waring dan Phillips tahun 1978 yang menyatakan bahwa hormon tumbuhan adalah substansi atau bahan organik selain vitamin dan unsur mikro yang dalam jumlah sedikit mampu merangsang, menghambat, atau sebaliknya mengubah proses fisiologis. Jadi dari dua definisi ini dapat diambil kata kunci bahwasanya hormon tumbuhan adalah merupakan zat atau senyawa, senyawa atau bahan organik selain vitamin dan unsur mikro, dibentuk dalam sel tertentu, kemudian diangkut ke sel yang lain. Jadi lokasi pembentukan dan lokasi penggunaannya berbeda. Kemudian dalam jumlah yang sangat kecil sudah mampu mempengaruhi proses fisiologis dalam tumbuhan atau tanaman. Kemudian Franklin et al. Tahun 1991 menyatakan bahwa terdapat kriteria suatu zat atau senyawa digolongkan sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Kriteria tersebut yaitu yang pertama adalah tempat sintesisnya berbeda dari tempat aktivitasnya. Kriteria yang kedua adalah respons atau tanggap dihasilkan oleh jumlah senyawa yang sangat kecil, misalnya dalam satuan ppm atau bagian per sejuta. Kemudian
Kriteria yang ketiga adalah respons atau tanggap berbentuk formatif dan plastis atau tidak terpulihkan. Misalnya adalah respons perkecambahan dan tropisme. Untuk materi tentang tropisme dibahas pada materi gerak pada tumbuhan. Berikutnya kita beralih ke pembagian hormon berdasarkan asalnya. Sampai saat ini dikenal ada 2 hormon ya, secara umum ini berdasarkan tempat dihasilkannya. Yang pertama adalah hormon endogen, yaitu hormon yang diproduksi dari bagian dalam tanaman. Dikenal juga sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Kemudian yang kedua adalah hormon eksogen, yaitu hormon yang berasal dari luar tanaman atau luar tumbuhan. Hormon eksogen dikenal sebagai zat pengatur tumbuh atau disingkat ZPT. Dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai Plant Growth Regulator atau PGR. Hormon pada tumbuhan sudah diproduksi oleh tumbuhan. Namun jumlahnya terkadang belum mencukupi untuk merangsang atau menghambat pertumbuhan suatu tanaman, sehingga dibutuhkan pasokan dari luar. Misalkan auksin dalam tanaman sudah terdapat secara alami, namun jumlahnya terkadang kecil sehingga kita perlu aplikasi auksin dari luar, misalkan menggunakan NAA yang digunakan atau diaplikasikan ke stek pada tanaman lada untuk mempercepat pertumbuhan bibit lada atau stek lada. Konsep kunci dari pemahaman tentang hormon tumbuhan atau ZPT adalah bahwasanya zat pengatur tumbuh atau hormon itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja secara sinergis dengan ZPT yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan suatu respons. Yang respons tersebut atau tanggap tersebut bentuknya seperti suatu jaringan. Pada dasarnya ZPT endogen atau ZPT eksogen menghasilkan respons atau tanggap yang sama pada suatu tanaman. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hormon, yaitu yang pertama adalah pada tumbuhan, hormon dihasilkan terutama pada bagian tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah atau disebut sebagai daerah meristem, yaitu pada bagian pucuk batang atau pucuk cabang atau di ujung akar. Atau dapat juga dihasilkan pada tahap perkembangan yang pesat, misalkan buah yang sedang dalam proses pemasakan. Transfer hormon dari satu bagian ke bagian yang lainnya dalam suatu tumbuhan dilakukan atau terjadi melalui sistem pembuluh, baik xilem dan phloem. Atau bisa juga ditransferkan antar sel. Hal ini karena tumbuhan atau tanaman tidak memiliki kelenjar tertentu yang menghasilkan hormon sebagaimana yang terdapat pada hewan. Kriteria yang berikutnya adalah hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses regulasi genetik dan berfungsi sebagai prekursor. Rangsangan lingkungan memicu terbentuknya hormon tumbuhan. Ya. Hormon auksin ternyata distribusinya itu dipengaruhi oleh adanya cahaya. Jadi misalkan pada cabang suatu tanaman ada bagian yang terkena cahaya dan di belakangnya tidak terkena cahaya. Nah, pada bagian yang terkena cahaya, distribusi auksin menjadi menurun. Sedangkan pada bagian yang tidak terkena cahaya, bagian di belakangnya, itu distribusinya normal, sehingga pertumbuhan cabang tersebut itu menjadi membelok. Karena pemanjangan batang tidak
seimbang antara yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya. Bila konsentrasi hormon telah mencapai tingkat tertentu, sejumlah gen yang tadinya tidak aktif akan mulai menunjukkan ekspresi. Pemahaman terhadap fitohormon pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetis yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Nah, penjelasan tentang aplikasi penggunaan hormon tumbuhan pada pertanian modern akan disampaikan pada bagian akhir nanti. Pada saat ini, fitohormon atau hormon tumbuhan dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama auksin, kedua sitokinin, ketiga giberelin, keempat asam absisat, dan yang kelima etilen. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan tentang ZPT yang pertama, yaitu auksin atau dikenal juga sebagai hormon pertumbuhan. Auksin adalah zat aktif dalam sistem perakaran yang membantu proses pembiakan vegetatif. Pada suatu sel, auksin dapat mempengaruhi pemanjangan sel, pembelahan sel, dan pembentukan akar. Auksin berfungsi juga untuk merangsang pembentukan bunga, pembentukan buah, dan mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru. Senyawa asam indol asetat atau IAA yang merupakan jenis auksin yang mula-mula ditemukan, dihasilkan di ujung meristem apikal atau di ujung akar dan di ujung batang. Beberapa tipe auksin aktif dalam konsentrasi yang sangat rendah, yaitu pada kisaran 0,01 sampai 10 mg per liter. Pengaruh auksin telah dipelajari pada abad ke-19 oleh Charles Darwin. Kemudian pada tahun 1928, Wen juga melakukan percobaan yang menemukan bahwa auksin pada ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa mampu membantu perkecambahan dan dominansi apikal. Transport auksin terjadi secara basipetal, yaitu auksin ditransportasikan dari bagian atas tumbuhan itu ke bagian bawah. Kebalikan dari basipetal adalah akropetal. Terdapat berbagai macam senyawa yang termasuk golongan auksin, di antaranya adalah IAA, IBA, 2,4D, IPA, 2,4,5T, NAA, asam pikolinat, asam fenoksiasetat, asam benzoat, dan dinitrofenol. Dari jenis-jenis auksin yang ada ini, ada auksin yang bersifat sebagai herbisida. Kemudian ZPT yang kedua adalah sitokinin atau dikenal juga sebagai pengatur pembelahan sel. Sitokinin dikenal juga sebagai kinetin, yaitu zat yang mengakibatkan pembelahan sel. Kemudian dikenal juga adanya proses sitokinesis, yaitu proses pembelahan sel. Sitokinin merangsang pembelahan sel, pertumbuhan tunas, dan mengaktifkan gen serta aktivitas metabolis secara umum. Sitokinin pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau. Pada saat yang sama, sitokinin menghambat pertumbuhan akar. Oleh karenanya, sitokinin sangat berguna pada proses kultur jaringan, yang mana dibutuhkan pertumbuhan yang cepat tanpa pembentukan perakaran. Dalam percobaan kultur jaringan, seringkali sitokinin ini digunakan bersamaan dengan
penggunaan auksin. Sama seperti auksin, sitokinin juga digunakan dalam jumlah yang sangat kecil pada kisaran 0,1 sampai 10 mg per liter. Kemudian ZPT yang ketiga yaitu giberelin atau dikenal juga sebagai pengatur tinggi tumbuhan. Giberelin merupakan turunan dari asam giberelat. Giberelin merupakan hormon tumbuhan alami yang merangsang pembungaan, pemanjangan batang, pembelahan dan pembesaran sel, merangsang perkecambahan biji, serta membuka benih yang masih dorman. Pada tumbuhan tertentu, giberelin dapat menyebabkan munculnya bunga lebih cepat. Fungsi lain dari giberelin adalah berperan dalam partenokarpi dan pemanjangan tumbuhan. Biosintesis giberelin terutama berlangsung di dalam buah dan biji yang belum masak, di dalam tunas, di dalam daun, dan di dalam akar. Translokasi atau pemindahan giberelin terjadi dalam semua jaringan, baik pada xilem dan phloem. Pergerakan dari giberelin tergolong pergerakan yang bebas atau ke semua arah atau semua jurusan, baik secara basipetal ataupun secara akropetal. Ada sekitar 100 jenis giberelin, namun gibberellic acid atau GA3 merupakan giberelin yang paling umum digunakan. Selain GA3, ada GA1, GA4, GA9, dan seterusnya. Giberelin pertama kali ditemukan oleh F. Kurosawa, seorang peneliti Jepang, yang menemukan bahwa terdapat kelainan pada tanaman padi yang diserang oleh jamur Gibberella fujikoroi. Tanaman padi yang terserang jamur Gibberella fujikoroi pertumbuhannya tinggi dan kurang kuat sehingga mengalami rebah. Kemudian dari jamur tersebut dilakukan ekstraksi dan didapatkan senyawa asam giberelat. Giberelin diketahui berpengaruh dalam perkecambahan biji. Pada gambar dapat dilihat ini adalah biji cerealia yang di dalamnya terdapat endosperm dan ada embrio di sini. Ini endosperm, ini adalah embrio. Endosperm adalah bagian dalam biji yang mengandung cadangan makanan, misalnya pati. Jadi proses perkecambahan biji dimulai dari proses imbibisi atau penyerapan air yang kemudian menginduksi sintesis asam giberelat oleh embrio. Kemudian stimulasi dari asam giberelat, kemudian asam giberelat menstimulasi produksi enzim alfa amilase oleh aleuron. Aleuron adalah lapisan tipis yang melingkupi biji. Kemudian enzim amilase memecah pati yang ada di dalam endosperm sehingga terjadi proses pembongkaran yang kemudian pati diubah menjadi gula dan dihasilkan energi untuk pertumbuhan embrio. Kemudian kita lanjutkan ke penjelasan ZPT yang keempat, yaitu etilen, yang merupakan satu-satunya ZPT yang berbentuk gas. Tanaman sering meningkatkan produksi etilen sebagai respons terhadap stres dan sebelum mati. Konsentrasi etilen fluktuatif atau tidak tetap terhadap musim untuk mengatur kapan waktu untuk menumbuhkan daun dan kapan waktu untuk mematangkan buah.
Etilen berperan untuk menghambat pemanjangan batang, mempercepat penuaan buah, menyebabkan gugur daun, menyebabkan penuaan daun, dan pembekuan aliran lateks. Etilen banyak ditemukan pada buah-buahan yang sudah tua. Kemudian yang kelima adalah asam absisat, atau dikenal juga hormon yang berpengaruh pada pematangan biji dan sinyal anti cekaman. Asam absisat atau ABA adalah penghambat pertumbuhan yang merupakan lawan dari giberelin. ABA memacu dormansi, mencegah biji dari perkecambahan, dan menyebabkan gugurnya daun, gugurnya bunga, dan gugurnya buah. Secara alami, tingginya konsentrasi ABA dipicu oleh adanya stres atau cekaman oleh lingkungan, misalnya kekeringan. Peranan ZPT pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara ringkas disajikan pada tabel berikut. ZPT auksin memiliki fungsi utama yaitu mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar, perkembangan buah, dominansi apikal, fototropisme, dan geotropisme. Auksin dihasilkan pada meristem apikal tunas ujung, daun muda, dan embrio dalam biji. ZPT sitokinin memiliki fungsi utama yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan, dan menunda penuaan. Sitokinin dihasilkan pada akar, embrio dan buah, serta berpindah dari akar ke organ yang lain. Giberelin memiliki fungsi utama yaitu mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Giberelin dihasilkan pada meristem apikal tunas ujung dan akar. Kemudian juga dihasilkan pada daun muda dan di embrio. Etilen memiliki fungsi utama untuk mendorong pematangan, memberikan pengaruh yang berlawanan dengan beberapa pengaruh auksin, mendorong atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, perkembangan daun, perkembangan batang, dan perkembangan bunga. Etilen dihasilkan pada buah yang matang, buku pada batang, dan daun yang sudah menua. ABA memiliki fungsi utama untuk menghambat pertumbuhan, merangsang penutupan stomata pada waktu kekurangan air, dan mempertahankan dormansi pada biji. ABA dihasilkan pada daun, pada batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Berikutnya adalah contoh-contoh penerapan atau aplikasi ZPT dalam pertanian modern. Contoh aplikasi yang pertama adalah aplikasi auksin. Auksin dikenal secara luas sebagai hormon yang dapat digunakan untuk mempercepat perakaran stek. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohani et al. Pada tahun 2016, dihasilkan bahwa auksin golongan IBA atau asam indol butirat mampu mempercepat perakaran stek kopi. Gambar ini adalah stek tanaman kopi Liberica. Ada yang diberi IBA dalam konsentrasi 4500 ppm, kemudian semakin ke kanan konsentrasinya menurun, dan yang paling kanan ini adalah kontrol atau tanpa pemberian IBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsentrasi IBA 4500 ppm menghasilkan jumlah akar yang paling baik, kemudian paling rimbun, baik akar maupun daunnya. Contoh penerapan sitokinin yaitu sitokinin dapat digunakan untuk memperpanjang kesegaran bunga mawar. Bunga mawar potong yang dicelupkan ke dalam larutan sitokinin ternyata tingkat kesegarannya
lebih lama dibandingkan dengan yang kontrol. Kemudian sitokin juga ternyata dapat meningkatkan kompatibilitas sambung pucuk. Jadi pada bibit sambung pucuk seringkali keberhasilannya rendah. Hal ini karena adanya ketidakcocokan atau tidak kompatibel antara batang bawah dan batang atas. Dengan aplikasi sitokinin, maka tingkat keberhasilan bibit asal sambung pucuk ini lebih tinggi hasilnya. Kemudian, sitokinin juga secara umum telah digunakan pada proses kultur jaringan sama seperti auksin. Pada gambar nampak bahwa penggunaan sitokinin mampu meningkatkan pembentukan kalus embrionik pada tanaman krisan. Krisan adalah salah satu jenis tanaman bunga. Berikutnya contoh aplikasi gibberellin. Aplikasi gibberellin dapat menghasilkan efek buah tanpa biji atau seedless. Karena penyemprotan gibberellin ternyata mampu menghasilkan terjadinya buah melalui proses partenokarpi. Aplikasi gibberellin juga ternyata mampu meningkatkan daya berkecambah tanaman Colophagonium caurelium yang merupakan tanaman kacang-kacangan yang sering digunakan sebagai penutup tanah. Pada gambar nampak bahwa biji yang tidak diberi gibberellin daya berkecambahnya lebih rendah dibandingkan dengan yang diberi gibberellin. Kemudian etilen. Etilen telah dikenal luas sebagai hormon yang dapat digunakan untuk mempercepat pematangan dan membuat buah matang secara seragam. Contohnya adalah pada perkebunan nanas dan perkebunan pisang. Etepen merupakan salah satu senyawa ZPT yang tergolong etilen yang mampu meningkatkan hasil karet alam. Pada gambar nampak bahwa etepon ternyata mampu mengatasi kering alur sadap atau kas yang sering menjadi penghambat bagi produksi lateks di perkebunan. Kemudian penggunaan asam absisat. Contoh penggunaan asam absisat yaitu mampu meningkatkan akumulasi antosianin pada buah leci. Pada gambar dapat lihat ada dua dompolan buah leci, yang sebelah kiri adalah kontrol dan yang sebelah kanan diberi perlakuan ABA. Buah leci yang diberi perlakuan ABA ukurannya lebih besar, kemudian warnanya lebih pekat karena kandungan antosianinnya meningkat. Kemudian asam absisat juga dapat digunakan untuk mengatasi cekaman, misalnya cekaman air atau stres air. Penyemprotan asam absisat mampu menurunkan kehilangan air pada tanaman sawi. Pada gambar dapat lihat bahwa tanaman sawi kontrol yang tidak diberi asam absisat lebih cepat layu karena mengalami kehilangan air lebih besar. Sedangkan tanaman sawi yang diberi perlakuan asam absisat lebih segar penampakannya. Hal ini karena asam absisat mampu memancing atau men-trigger penutupan stomata sehingga transpirasi yang terjadi pada tanaman itu dapat ditekan sehingga kehilangan air pada tanaman juga menurun. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan materi hormon tumbuhan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.